Siapa yang akan mimpin doa dan lagu? Silakan. Before study, let's do together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan mimpin lagunya. Everyone stand up please. Lulus satu bangsa. Kita bela bersama. Sit down please. Oke, terima kasih Sumi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari peran pelaku ekonomi. Nah, hari ini kita akan mempelajari sirkular diagram flowchartnya ya, lanjutan dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan, yang ingin dicapai adalah dengan model pembelajaran problem based learning, kamu dapat menganalisis model diagram interaksi pelaku ekonomi, kemudian menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Untuk lebih memahami di dalam peran pelaku ekonomi, ini memang ada video. Oke, jadi ada gangguan ya, jadi kita langsung aja ya. Nah, di peran pelaku ekonomi ini ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Dalam peran pelaku ekonomi 2 sektor itu terdiri dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Ya, jadi di sini hanya 2 rumah tangga yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Dan ini disebut dengan rumah tangga perekonomian tertutup. Kemudian yang kedua ada 3 sektor, yaitu produsen, rumah tangga konsumen, dan pemerintah. Ini juga termasuk rumah tangga perekonomian tertutup ya. Jadi yang ketiga itu ada 4 sektor, di mana rumah tangga produsen, konsumen, pemerintah, dan luar negeri. Ini yang disebut dengan perekonomian terbuka. Jadi tertutup itu ada 2 sektor dan 3 sektor. Kemudian yang tertutup itu ada yang terbuka ada 4 sektor. Nah, masing-masing peran pelaku ekonomi ini mempunyai kegiatannya sendiri dan perannya masing-masing. Seperti pertemuan sebelumnya, kalian sudah pelajari tentang peran pelaku ekonomi yang 4 peran tadi. Ada yang masih ingat apa peran rumah tangga konsumen? Oke, silakan Fatan. Peran rumah tangga konsumen adalah penghabis nilai guna suatu barang dan jasa. Oke, terus ada lagi? Ya, mau apa Kari? Penyedia faktor-faktor produksi. Penyedia faktor-faktor produksi. Terus silakan, ada lagi? Oke, untuk mendalami pengetahuan kamu ya, karena kemarin kita sudah bahas tentang peran pelaku ekonomi, maka di sini ada LKPD yang harus kamu kerjakan. Ya, di sini ada masalah-masalah yang akan kamu kerjakan berhubungan dengan peran pelaku ekonomi. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada diagramnya. Siklus dari perekonomian rumah tangga tadi, perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Mana? Nomor 3. Silakan ini diperhatikan. Ini nah, inilah salah satu bentuk diagram sirkular flowchart ya. Disinilah nanti alur-alur dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi inilah tugas kamu, bagaimana menjelaskan dari siklus tersebut. Kamu sudah belajar tentang peran pelaku ekonominya. Silakan.
Tulis aja dulu. Tiga ditambah dua Produksi. Pemerintah dasar Daerah yang minum. Oke, ada yang mau mencoba? Mencoba di nomor 1. Ini ada tunggu, kita baca dulu Sofiana. Nah, ini berdasarkan dari sumber Kompas 6 Juli. Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, identifikasikanlah siapa saja pelaku-pelaku ekonomi pada artikel tersebut. Kemudian, menurut kamu, siapakah yang berperan sebagai produsen dan konsumen? Kemudian, coba jelaskan menurut pendapat kalian faktor apa yang menyebabkan pasokan air dari PDAM terhenti selama sepekan. Kemudian, bagaimana pendapat kalian bila hal ini terus berlanjut? Apa yang terjadi dengan masyarakat? Terhentikah seluruh aktivitasnya atau justru tidak berpengaruh sama sekali? Yang kelima, buatlah diagram flowchart, diagram interaksi pelaku ekonomi dari artikel tersebut. Nah, jadi di sini masalah ini kira-kira siapa yang ingin menjawabnya? Oke, silakan kelompok 3. Satu orang juga boleh dulu ke depan untuk menjawabnya. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjawab tentang masalah yang ada di soal yang pertama. Jadi ada artikel yang nomor 1. Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Identifikasikanlah siapa saja pelaku ekonomi pada artikel di atas. Dalam kejadian ini, yang berlaku sebagai produksi atau rumah tangga produksi adalah PDAM Kota Pontianak yang mengalami masalah dalam hal pendistribusian air kepada masyarakat Pontianak yang adalah rumah tangga konsumsi. Dan juga menurut kalian, siapakah yang berperan sebagai produsen dan konsumen? Jadi di sini yang sebagai produsen itu adalah PDAM karena dia yang menyalurkan kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang ada di Pontianak. Dan yang konsumen itu adalah masyarakat Pontianak yang sedang mengalami kelangkaan air bersih.
kelompok 3. Kira-kira ada yang ingin menambahi atau ada yang mau mencoba? Silakan. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 boleh ditambahi. Sebenarnya ini diagramnya nggak salah. Oke, silakan. Coba di Sebenarnya kan ini antara dua sektor. Kalian sampai di sini. Nggak bisa di Maksudnya belajar aja. di pasar faktor produksi ini kan, RTP kan memproduksi air tadi kan PDAM. Tentu tetap butuh faktor-faktor produksi. Jadi di sini yang dijual tuh tentu yang pertama tenaga kerja, karena tetap butuh tenaga kerja. Ya kan, jadi dari sini yang jual lah tenaga kerja. Karena tenaga kerja yang di sini, berarti RTP membayar gaji. Ini dari RTP ke sini adalah gaji. Lalu kalau apa infrastruktur yang lain itu kan sudah disediakan pemerintah. Berarti ada 3 sektor kan? Iya. Iya. Pemerintah. Disediakan itu infrastruktur. Infrastruktur itu tadi kan dihasilkan pasti dari pajak. Jadi RTK dan RTP ini membayar pajak kepada pemerintah. Pajak. Jadi dari RTK ini kan tadi membeli air. Karena membeli air, jadi di sini yang diberi kepada apa? Yang diberi kepada RTP adalah uang, pendapatan atau uang. Biaya uang atau biaya. Jadi kurang lebih kayak gini. Oke, jadi di sini ada berapa sektor, Nak? Iya. Ada 3. Memungkinkan nggak untuk 4 sektor? Memungkinkan nggak ketika ternyata pemerintah tidak mampu menyediakan infrastruktur untuk RTP dan RTK? Memungkinkan nggak untuk bekerja sama dengan luar negeri? Contohnya apa? Misalkan barang-barang tenaga kerja dari luar negeri yang ahli dalam untuk mengelola air tadi ke masyarakat. Kemudian apa lagi? Membutuhkan barang-barang yang Iya, membutuhkan barang-barangnya. Misalkan barang-barang tersebut tidak ada di Indonesia, maka mau tidak mau harus diimpor dari luar negeri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Untuk kasus nomor 1 sudah bisa ya? Nah, berarti tidak jauh beda dengan soal nomor 2 dan nomor 3. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ini perekonomian berapa sektor? 4 sektor. Berarti ada keempat pelaku ekonomi. Siapa yang bisa menjelaskan? Stephen mau? Mau mencoba? Boleh, silakan. Kalau butuh kalau butuh penjelasan. Nah, di sini kan ini 4 sektor ya. Pertama ada rumah tangga konsumen, pemerintah, produsen, dan luar negeri. Kita pertama mulai dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen mengonsumsi barang dari pasar barang, membeli barang dari pasar barang. Lalu ini produsen dia bekerja sama dengan luar negeri, mungkin yang saya ketahui. Iya, silakan. Memberi produsen mengekspor barang ke luar negeri, lalu dari luar negeri mengimpor barang ke dalam negeri. Produsen juga memberikan barangnya ke pasar barang, jadi nggak cuma dari luar negeri doang kan. Kemudian barang dan jasa ini dibeli rumah tangga konsumen juga. Dari sini dari faktor produksi ini memberikan pendapatan ke rumah tangga konsumen. Dari rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi ke pasar faktor produksi, jadi timbal balik ya. Lalu dari kayak awal tadi, pemerintah ini kan dari rumah tangga konsumen membayar pajak ke pemerintah, dari rumah tangga produsen membayar pajak ke pemerintah, otomatis dari pemerintah
Nah, dari faktor produksi ini ada hubungan timbal balik ya. Saya tengok di sini ada panahan dari pembawa belanja pegawai dan dari pemerintah ke pasar barang belanja barang. Lalu dari dari pasar produksi dari pasar faktor produksi ini diberikan input untuk apa produsennya supaya dapat masukkan barang ke pasar barang itu dari barang. Jadi barangnya itu nggak cuma dari satu sumber doang, nggak cuma dari produsen doang, tapi ada juga dari luar negeri itu menurut saya. Oke, terima kasih Super. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, berarti siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran hari ini? Ada? Oke, silakan. Sarul, Hamid. Saya dapat menyimpulkan bahwa dalam interaksi kegiatan ekonomi ada 3 sektor yang berpengaruh, itu 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang dimana pada saat 2 sektor itu hanya berlaku rumah tangga produksi dan juga rumah tangga produsen dan konsumen, yang dimana tidak menggunakan subsidi atau infrastruktur dari pemerintah dan juga tidak membayar pajak ke pemerintah. Sedangkan yang 3 sektor itu sangkut paut tentang campur tangan pemerintah, yang dimana pemerintah mendapatkan produksi dari RTP dan RTK yang berupa pajak dan menjadi produksi kepada RTP dan RTK yang menyediakan subsidi atau infrastruktur kepada mereka. Dan yang dimana yang ketiga yaitu 4 sektor yang telah mensangkut paut juga kepada luar negeri, yang dimana jika subsidi atau bahan-bahan produsen yang diperlukan oleh suatu negara itu tidak bisa dipenuhi di negara itu sendiri, maka negara itu memerlukan barang atau jasa yang akan digunakan dari luar negeri atau dari negara lain, dan juga mereka dapat mengimpor bahan-bahan yang digunakan yang dibutuhkan oleh negara lain. Yang dimana di sini keempat pelaku ekonomi berperan, yaitu pelaku RTP, RTK, dan pemerintah dan juga luar negeri. Itu. Oke, terima kasih. Satu ya. Jadi sudah dapat ya kesimpulannya ya, dan sudah dapat inti dari pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Minggu depan kita ulangan formatif ya, karena untuk pelaku ekonomi di kegiatan ekonomi hari ini kita sudah selesai, maka minggu depan kita akan ulangan formatif ya, atau ujian formatif. Oke, terima kasih. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.